lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam hangat selalu bersama tvarnews.com. Saya Widya Paramita. Sejak kematian anak angkatnya 6 tahun lalu, seorang ibu 60 tahun bernama Jumiah, rumah dan lahannya seluas 1 hektar dirampas oleh pelaku. Pelakunya adalah menantu angkatnya sendiri bernama Mas Sudi. Dan rumah serta lahan milik mertua angkat tersebut dijual ke pihak perusahaan properti untuk dijadikan perumahan. Ini berita selengkapnya. Pekanbaru, Senin 4 November 2024, tvarnews.com. Pasca dibongkar rumah Ibu Jumiah, warga Rumbai Barat, Pekanbaru Riau, rata dengan tanah dan tinggal puing-puing bangunan rumahnya yang telah dibongkar menggunakan alat berat oleh pelaku yang merupakan menantu angkatnya bernama Mas Sudi. Sama menantuku dirusak, temanku minta tolonglah sama Pak Polisi, disuruhlah tangkap anak angkatku itu. Hati Ibu Jumiah sedih melihat kejadian ini. Mas Sudi begitu tega rumah mertua angkatnya yang ditempati dan lahan seluas 1 hektar lebih dijualnya ke perusahaan properti untuk dijadikan perumahan. Rumah Ibu Jumiah dibongkar pada Sabtu siang lalu. Awalnya Ibu Jumiah dengan suaminya Sugianto satu rumah bersama Mas Sudi dan istrinya. Lahan seluas 1 hektar atas nama anak angkatnya Sri Martini, pemberian dari ayah angkatnya Sugianto pada tahun 2002 lalu ketika anak angkatnya itu belum menikah dengan Mas Sudi. Saat anak angkatnya Sri Martini meninggal dunia pada tahun 2017 lalu akibat sakit, kemudian Sugianto ayah angkatnya ini berusaha mencari surat tanahnya namun tidak ditemukan. Kemudian diam-diam menantu angkatnya atau Mas Sudi ini pergi meninggalkan rumah mertua angkatnya pada tahun 2018 dan membawa surat tanah yang masih nama almarhum istrinya atau Sri Martini. Ketika Sugianto ayah angkat Sri Martini meninggal dunia pada tahun 2020 lalu, Mas Sudi melakukan balik nama surat tanah tersebut yang awalnya atas nama Sri Martini atau almarhumah istrinya dan dijual ke pihak perusahaan properti oleh Mas Sudi untuk dijadikan perumahan seluas 1 hektar. Rumah diurus oleh menantu angkat ibu, ini gimana Bu Dewa? Hari Rabu itu Pak, aku pas manen anakku, tahu-tahu naik ke atas sudah habis kelapa sawitnya. Ini tanahnya mau dijual Bu ya? Iya, tapi karena duluan anak angkatku, suratnya sama dia. Dulu kan sama suamiku punya anak angkat. Surat itu dititipkan dengan anak angkatnya. Tahu-tahu dia udah meninggal duluan tahun 2007. Tahu-tahu diminta sama suamiku, mantan menantu itu tidak mau keluar 3 malam berturut-turut. Sudah itu sama suamiku dicari fotokopinya di kantor lurah, tahu-tahu udah dibalik nama sama istrinya. Keluaran tahun 2002. Dia nikah sama anak angkatnya ini tahun 2004. Jadi anak angkat ibu udah lama meninggal Bu? Tahun 2017. Bapak meninggal tahun 2020 bulan 1. Saat ditemui oleh media dalam wawancaranya, Ibu Jumiah berharap agar rumah satu-satunya yang dijual dan dibongkar oleh mantan suami anak angkatnya itu segera dikembalikan surat tanahnya, dan Ibu Jumiah berharap kepada Polda Riau segera menangkap Mas Sudi karena merusak rumahnya. Jadi ibu ini memang betul-betul seorang janda yang betul-betul terzolimi, ya. Jadi artinya kami juga sebagai penasihat hukum jujur kita katakan, kita tidak ada dibayar serupiah oleh ibu ini. Kita memang membantu menolong dengan sukarela, dengan setulus hati. Ini pengakuan ibu yang tulus kepada kami. Kami sebagai penasihat hukum untuk membantu memang secara cuma-cuma gitu ya. Jadi kita harapkan kepada teman-teman media untuk dapat membantu memperluas kasus ini supaya masalahnya terang benderang ya. Supaya berimbang pemerintah. Saat konferensi pers terkait peristiwa ini, Senin sore tanggal 4 November 2024, pengacara Ibu Jumiah Freddy Simanjuntak menjelaskan kalau kasus ini adalah kasus pencurian surat tanah dan pengerusakan rumah Ibu Jumiah yang merupakan mertua angkat pelaku atau Mas Sudi. Kami dalam kapasitas sebagai penasihat hukum dari Ibu Jumiah, ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media ya yang sudah datang untuk mengkonfirmasi langsung kepada kami dalam kapasitas sebagai penasihat hukum dari Ibu Jumiah, klien kami ya.
Nah, jadi di sini hadir bersama dengan saya itu rekan saya Pak Zulfahmi, kemudian Bu Jumiah langsung sebagai korban, dan kemudian ada ibunda tercinta nih, Sri Kandi kita nih dari KPAI. Komnas Bang, Komnas dari Komnas Anak Komnas ya, ini Riau. aktivis dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau ya. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi tentang masalah pengerusakan ya. Ini kan berawal dari masalah sengketa waris ya. Sengketa waris dari almarhum Sutarno. Jadi Bapak Sutarno ini, suami ibu ini sudah meninggal dunia. Nah, sekarang semasa hidupnya dengan istri pertama ya, ibu ini kan Bu Jumiah ini istri kedua. Mereka ada mengangkat anak namanya Sri Martini. Nah, kemudian singkat cerita, surat tanah, surat SKGR, surat keterangan tanah atas nama Sanijem dititipkanlah oleh Pak Sutarno ini kepada Sri Martini. Dititipkan untuk disimpan. Nah, itu saksinya ada yang menyaksikan bahwa surat itu dititipkan untuk disimpan. Oleh karena alasannya pada waktu itu Pak Sutarno almarhum mantan suami ibu ini itu tuh karena dia buta huruf ya Bu ya. Karena buta huruf dia tidak bisa baca, dan kemudian karena situasi rumah itu agak sempit, kemudian takut dia kehilangan barang itu, kemudian dititipkanlah kepada anak angkatnya. Nah, kemudian Sri Martini nikah dengan seseorang yang bernama Marsudi. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan persetujuan dari orang tua angkatnya, yaitu almarhum Sutarno di masa hidupnya, surat yang dititipkan tadi itu ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik dan sudah beralih nama ke atas nama Sri Martini. Begitu dia. Kemudian singkat cerita beliau meninggal dunia. Anak angkatnya tadi. Nah, sekarang surat sertifikat hak milik atas nama Sri Martini yang sudah ditingkatkan tadi itu tuh dikuasai secara melawan hukum ya, dalam tanda petik saya katakan secara melawan hukum oleh mantan suaminya itu Marsudi. Nah, sekarang masalahnya ini kan oke lah, katakan itu sengketa waris ya, siapa yang berhak di sini. Nah, berjalan waktu si Marsudi bikin laporan ke Polresta Pekanbaru dengan dalil menempati hak atas tanah tanpa sepengetahuan yang berhak, seperti itu ya. Dia bikin laporan ke Polresta dan ibu ini juga sudah diperiksa, diambil keterangannya, kita sudah dampingi. Nah, kemudian yang mirisnya ini kan sekarang belum ada keputusan pengadilan tentang sengketa waris. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak atas harta warisan yang seluas lebih kurang 1.300-an sekian hektar, 13.000 meter persegi ya, yang terletak di Jalan Sri Amanah, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru ya. Itu belum ada putusan hakim, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi oleh karena merasa memiliki dari si Marsudinya, mantan menantu anak angkat tadi, ya kan, ini sertifikat hak milik kan di tangannya nih. Kemudian dia bawa alat berat masuk bersama-sama dengan penasihat hukumnya, didampingi oleh penasihat hukumnya di sana. Mereka melakukan pengerusakan, cara-cara premanisme, ya kan, melakukan satu tindak pidana pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh ibu nih, ya, bersama ibu nih. Dan kemudian juga ada sebelumnya, yang sebelum menikah Bapak almarhum Sutarno itu dengan Ibu Jumiah ini, ada juga yang sebelumnya memang sudah ditanam oleh Pak Sutarno ya, sebelumnya ya. Baru Ibu juga ada juga menanam ya kelapa sawit. Itu ada 2 tahap. Itu kejadiannya hari Rabu tanggal 30 Oktober. Kemudian berlanjut pengerusakan di hari kedua tanggal 31 Oktober, hari Kamis. Ya, kemudian puncaknya tanggal 1 November sore ya, itu dia melakukan pengerusakan menggunakan alat berat terhadap rumah tinggal ibu ini. Nah, jadi ibu ini sekarang dengan serta-merta dia paksa keluar dengan bujuk rayu dan lain sebagainya, kemudian rumah itu dihancurkan. Nah, sekarang kondisinya sudah rata dengan tanah. Ya, pada waktu itu saya memang pada waktu kejadian pengerusakan hari pertama, hari kedua, hari Rabu dan hari Kamis saya berada di luar kota. Kemudian malamnya saya datang, hari Kamis malam, kemudian hari Jumat kami datang ke Polresta, ke Polda. Di Polda kemudian diarahkan itu ke Polresta, baru diterima laporan. Pada hari pertama itu rekan saya Pak Zulfahmi ya, beliau ini bersama-sama dengan ibu klien kami Bu Jumiah sudah melaporkan hal ini ke Polsek. Tetapi yang kami kesalkan, kenapa pihak Polsek tidak langsung turun ke lapangan? Padahal pada waktu itu sudah memang ada masuk alat berat dan
pekerjaan sedang dilakukan. Nah ini kan terlepas dari masalah status tanah, siapa yang berhak sebagai ahli waris, ya kan? Sekarang dia merusak harta benda milik orang lain yang bukan miliknya secara melawan itu apa namanya? Itu pengerusakan. Seharusnya pihak kepolisian harus tanggap, harus cermat, harus cepat, harus segera turun ke lapangan sebagai tindakan preventif. Nah itu yang di Polsek Rumbai Barat ya, Rumbai dekat Simpang Bingung, Kota Pekanbaru. Kemudian setelah itu di Polda sudah 2 hari. Teman-teman saya ini, tim penasihat hukum kami, konsultasi juga di Polda, menyampaikan juga hal serupa, juga tidak begitu direspon dan mereka mengatakan tidak punya kewenangan untuk turun ke lapangan. Nah kemudian kami pada saatnya baru kami datang ke Polresta, barulah sekira hari Jumat sekira pukul 1 siang ya, jam 12 siang ya, jam 12 siang diterima laporan tentang masalah pengerusakan. Itu belum terjadi, ini pengerusakan terhadap tanaman ya, belum terjadi pengerusakan terhadap rumah. Rumah itu terjadi pengerusakannya sekitar jam pukul 5 sore. Kalau kepolisian tadinya waktu kami menyampaikan itu dari awal sudah ada tindakan preventif dari pihak kepolisian negara RI khususnya jajaran Polda Riau, itu sudah pasti hal seperti menurut Freddy Simanjuntak dalam keterangan persnya, kasus ini rencana akan dibawa ke pengadilan tata usaha untuk batal terbit surat tanah yang sudah sertifikat oleh BPN. Dan terkait perusakan rumah Ibu Jumiah ini, rencana akan dibuatkan laporan ke Polda Riau tentang rumah korban yang telah dirusak oleh Masudi yang juga adalah mantan suami anak angkat Ibu Jumiah ini. Itu hari Jumat sore ya, sekitar pukul 3.30 WIB, dan pada saat itu saya juga baru selesai rapat dengan Kemenkumham. Perkenalkan diri Bu. Gimana? Perkenalkan diri Bu. Oh iya, saya perkenalkan, saya Bu Dewi, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau. Di sini saya sebagai lembaga anak terkait anak yang menanganin bagaimana mungkin anak-anak itu yang harus diberikan rasa ya tempat tinggal nyaman dan rasa aman terkait mungkin kegiatan-kegiatan orang dewasa yang selayaknya mungkin tidak juga diperbolehkan untuk dipertontonkan di anak-anak. Nah, pada saat itu saya mendapatkan laporan itu sekitar jam 3.30 ya, WIB. Selesai saya baru silaturahmi dari Kemenkumham. Saya sedikit juga bertanya pada saat itu dengan Budi terkait kronologis dan semuanya, tapi itu terkait hukum ya, mungkin saya tidak terlalu mencampuri di situ karena layannya saya ini terkait anak. Cuman yang saya sesalkan pada saat itu saya sudah menelpon pengacaranya. Memang ingin ketemu, cuman waktu mungkin ya, karena waktu mepet. Saya juga pada saat itu ingin keluar kota terkait penanganan kasus perebutan hak asuh anak. Akhirnya kita belum bisa ketemu dan saya sudah bicara di by handphone. Saya bilang tunggulah kita sampai ketemu. Jangan dulu ada maksudnya action ya ataupun sensasi di lapangan karena terkait di situ ada anak. Ada 3 orang anak kecil yang memang dia butuh tempat tinggal dan perlindungan. Saya juga sudah menelpon salah satu mungkin developer yang katanya akan membeli tanah itu, dan kita juga sudah bicara ingin ketemu karena beliau bilang beliau masih di Bank BTN, nggak mungkin ya kita beradu argumen atau ini ya ketemu itu di Bank BTN gitu, yang rasa saya itu tidak layak lah untuk tempat dan semuanya. Yang saya sesalkan di sini tindakan dari kepolisian yang seharusnya mengayomi, melindungi masyarakat dan memberikan rasa nyaman, tenang kepada masyarakat. Kenapa gitu loh, laporan dari Budi tersebut yang didampingin oleh pihak pengacaranya itu tidak langsung ditindaklanjuti di lapangan gitu. Sampailah terjadi perobohan rumah yang akhirnya kita tidak tahu nih, karena saya belum ke lapangan dan belum lihat bagaimana nasib ketiga anak kecil yang ada di situ gitu loh. Nah ini yang sekarang mungkin nantinya akan selesai ini, mungkin saya akan ke lapangan menemuin anak-anak ini, baik terkait sekolah, tempat tinggal dan lain-lain ya. Belum lagi kita harus mengecek apakah pakaian sekolah mereka, seragam sekolah mereka dengan penggusuran pembongkaran rumah kemarin itu masih dalam kondisi aman atau tidak gitu. Karena mereka butuh itu kan terkait untuk kebutuhan sekolah gitu. Nanti juga saya mungkin akan membawa masalah ini ke Kanwil Kemenkumham, karena di Kanwil itu ada terkait masalah HAM juga ya. Ini kan menyangkut masalah HAM juga. Nah, jadi kita ingin ketiga anak kecil yang masih di bawah umur ini nantinya mendapatkan mungkin perlindungan lah, tempat aman juga buat mereka menjelang proses mungkin terkait masalah rebutan waris tadi itu selesai. Jangan sampai anak bertiga ini yang ada yang masih sekolah itu tidak sekolah dan aktivitasnya terputus hanya gara-gara mungkin persoalan orang dewasa yang mereka sebetulnya tidak tahu. Jadi di sini saya juga minta kepada tim media tolong tekankan sekali gitu bahwasanya
pihak dari mungkin lawan Bude ya, yang ini ya, yang terlalu lancang, yang terlalu gegabah mengambil tindakan, yang terlalu ekstrim mengambil tindakan di depan anak-anak, agar kepolisian mungkin Polda Riau dan jajarannya itu cepat mengambil tindakan terkait adanya anak yang mungkin digusur, yang kita sekarang juga belum tahu keberadaan anak tersebut itu di mana. Ya nantinya mungkin selesai ini saya akan ke sana dan melihat kondisi anak itu, baik mengenai sekolah dan semuanya. Saya rasa itu saja. Saya juga minta kepada Pak Pengacara tolong didampingin, dan saya minta juga nanti Pak Pengacara untuk mendesak Polda Riau terkait kasus perebutan lahan tersebut, agar Polda Riau nantinya cepat tanggap, dan nanti juga saya akan komunikasi mungkin dengan Kapolda ya, ini seperti apa dan harus kita apakan gitu, dan bagaimana terhadap anak yang ada di situ. Saya rasa itu saja. Saya juga minta kepada teman-teman media, tolong sampaikan juga mungkin kepada Kapolda atau Polres ya, Kapolresnya atau Kapolseknya, tolonglah ini segera diambil tindakan, jangan nanti ini menjadi bumerang dan akhirnya ada perang ya, nanti perang di lapangan dan lain-lain yang saya tidak inginkan, anak yang ada di situ menjadi korban. Saya rasa demikian saja. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Ya, kita juga meminta kepada rekan-rekan media memberitakan ini harus dengan bijak, harus jangan ini ya, jangan mengatakan satu arah. Saya yakin rekan-rekan media itu mengerti dan paham. Saya juga berharap rekan-rekan media nantinya bisa bekerja sama seterusnya sampai mungkin saya mengambil dan mengeksekusi nanti anaknya ini akan kita letak di mana gitu. Demikian, terima kasih rekan-rekan media. Saat di waktu dan tempat yang sama, juga hadir Komnas HAM Perlindungan Anak Provinsi Riau, yaitu Dewi Arisanti. Terkait aksi premanisme perusakan rumah Ibu Jumiah oleh Masudi CS ini, ada 3 orang anak-anak yang masih kecil. Mereka adalah cucu Ibu Jumiah. Komnas HAM Perlindungan Anak menuntut hak-hak perlindungan anak dari 3 orang cucu Ibu Jumiah ini. Kita semua tahu kalau anak-anak tidak dibenarkan mendapatkan perlakuan yang tidak wajar atau aksi seperti demikian rupa, dan bahkan tidak dibenarkan diberikan sesuatu tontonan yang bersifat kekerasan yang bisa merusak mental anak-anak. Dan di sini diduga sudah pasti 3 orang anak-anak tersebut mendapatkannya, menurut Dewi Arisanti menjelaskan. Dewi Arisanti mengakui memang belum ada ke lapangan untuk menemui ketiga anak tersebut. Tapi Dewi Arisanti bersama Komnas HAM Perlindungan Anak Provinsi Riau akan bertindak tegas terkait aksi Masudi CS ini. Di kesempatan ini pula Dewi Arisanti mengatakan kekecewaannya kepada pihak kepolisian karena tidak menindaklanjuti kasus ini dengan secepatnya di lapangan, sehingga mengakibatkan terjadinya perobohan rumah di depan anak-anak tersebut. Setelah kegiatan ini, Dewi Arisanti akan meninjau langsung keadaan anak-anak tersebut, bagaimana keadaannya. Pakaian sekolahnya, Dewi Arisanti akan membawa kasus ini ke Komnas HAM, khususnya perlindungan anak, agar 3 orang anak ini mendapatkan perlindungan. Papar Dewi Arisanti, Ketua Komnas HAM Perlindungan Anak Provinsi Riau. Arman Pasbar, Cik Jamri bersama TVRnews.com. Sementara saat ini Ibu Jumiah karena tidak ada memiliki saudara di Pekanbaru Riau, kini beliau tinggal dengan tetangganya. Akibat rumahnya dibongkar secara premanisme oleh Masudi CS. Baik pemirsa, nantikan berita selanjutnya dari kami TVRnews.com. Saya Widya Paramita, sampai jumpa.